Jadi medannya jauh, maka Allah sebutkan tadi, bagi mereka medan perang Tabuk itu terasa jauh. Apalagi memang jauh nian, lagi parah, lagi terasa jauh. Apalagi memang jauh nian tempatnya. Ya. Dan ditambah lagi dengan Allah uji lagi mereka itu dengan keadaan Madinah yang hampir panen kurma. Hampir panen kurma. Nah, maka kemudian mereka ini cari-cari alasan untuk kemudian tinggal tak ada nak ambil perang tadi. Bahkan mereka sampai bersumpah, demi Allah, Muhammad, kami ini yang mensanggup, kami milu, tapi kami inilah yang digambarkan keadaannya tak sanggup. Kami tak acak milu. Kalau kami pacak milu, kalau kami ini dalam Al-Qur'an disebutkan, jikalau kami sanggup, niscaya kami akan berangkat bersamamu. Nah, sampai seperti itu, mereka sampai bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang mereka utarakan itu benar. Itu betul, itulah sesuai keadaan mereka, bahwa mereka itu lemah. Padahal Allah mengetahui ucapan mereka itu hanyalah kedustaan. Ya. Hatta melakukan yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa mereka itu dusta. Niyo kan baik, alasan-alasan dibuat-buat baik. Mereka itu sesungguhnya mampu, mereka sesungguhnya kuat, ya. Mereka ini wong kaya rata-rata munafik itu, ya. Orang kaya, orang-orang tokoh masyarakat dan seterusnya, ya. Nah, entahlah. Jadi mereka bahkan dalam ayat yang kemarin nih, salah. Bukan ya, ayat 87 nanti akan kita ketemu, ya. Allah berfirman, "Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Halaman 201. Mereka orang munafik ini rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang. Ya. Siapa yang tidak ikut berperang itu orang-orang lemah. Mereka rela ridho, tak apa-apa. Ditekannya gengsinya. Padahal selama ini beparan dengan orang fakir itu mereka itu reseh, tak enggak. Ya, tak galak mereka beparan orang-orang lemah itu. Tapi hari itu ketika perang Tabuk ini tidak apa-apa. Mereka tahan gengsinya beparaan atau tinggal bersama orang-orang yang lemah itu. Kan orang yang tak ikut perang itu ibu-ibu, ya, para wanita, anak-anak yang belum dewasa. Ya, kemudian juga orang tua, ya. Kemudian orang sakit, yang uzur sakit. Nah, selebihnya Allah wajibkan untuk pergi berperang itu. Memang ada juga yang dalam kita ketemu ayatnya tidak seharusnya seluruhnya berangkat, harus tetap ada yang tinggal itu untuk nyago keamanan di Madinah, itu juga misalnya ditugaskan untuk belajar, sehingga dalam Al-Qur'an nanti kita ketemu ayatnya ketika orang-orang yang berperang itu balik, nah mereka itu pacak ngajari kebaikan, ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini ditugaskan Rasulullah. Nah, selain yang ditugaskan itu yang boleh tak perang, ada yang lemah. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan tugas nunggu di Madinah ini, ya, dia takut milu berperang, maka mereka mencari alasan, buat alasan. Mereka tidak sanggup mungkin ada yang tahan melukai dirinya sendiri, mengatakan dia luka misalnya, sehingga tak ada itu diizinkan oleh Rasulullah untuk tidak ikut berperang. Nah, Rasulullah SAW karena waktu itu belum diberitahu bahwa mereka ini sebenarnya berbohong, maka mengizinkan mereka. Makanya nanti balik dari perang Tabuk Allah beritahu bahwa sesungguhnya mereka itu telah berdusta, mereka itu kafir sebenarnya. Maka nanti akan turunlah aturan atau hukum Allah kepada mereka. Kalau mereka mati jangan disemayangkan. Kalau mereka ini ditemui kapan balik dari perang ini mereka lah mati lah dikuburkan, jangan datangi kuburannya, jangan didoakan di atas kuburan tadi. Itu hukuman bagi mereka. Ya, bahkan ada Malik, ya, ada 3 sahabat yang beriman kepada Allah tapi tak tergerak untuk berangkat, tak dunilu perang, itu pun juga kena hukuman, yaitu tak ditegur selama 40 hari. Allah melarang mereka berkata-kata dengan mereka, Rasulullah dan kaum muslimin, kalau ketemu baik, ya, selama 40 hari hukuman itu. Nah, jadi saking Allah inginkan bahwa perang ini melok galuh, ikut galuh. Karena peperangan ini penting, peperangan pada saat itu penting. Karena kalau tidak dilawan, dari perangi mereka yang akan melawan, akan menzolimi orang-orang kafir itu. Maka ketika mengikuti peperangan berarti usaha untuk menghindarkan
keburukan yang lebih besar lagi. Kalau tidak ikut berperang maka kalah lagi, kemudian akhirnya dikuasai, atau kalau bahasa kita namanya itu dijajah oleh orang-orang kafir itu. Nah, seperti, tapi kalau kita berperang itu semangat, kalau ikut berperang maka menang, kekuatannya bertambah, menang, maka akhirnya adalah kebaikan yang akan memimpin, ya, bukan kezaliman. Nah, ta'ala. Maka itu peperangan pada masa Rasul itu ya diwajibkan hukumnya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu ta'ala, nah keadaan ini Allah ingatkan jangan diikuti oleh orang beriman. Orang-orang yang betul-betul beriman jangan meloi orang-orang munafik ini. Jangan seperti itu. Kata Allah di ayat yang kita baca pertama tadi, ayat 38, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat? Kenapa merasa berat? Jangan cak orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu. Ya mereka berat itu karena memang takut mati. Ya, karena mereka itu kafir, kalau mati pasti kena siksa gitu ya. Ini seperti itu. Tapi kamu kaum muslimin kalau mati kebahagiaan yang nunggu. Kalau mati. Tetapi yang paling banyak dalam peperangan Rasulullah SAW itu adalah kemenangan. Jadi menang itulah yang diharapkan. Nanti itu kebenaran yang memimpin. Kalau mati di medan perang pun kebaikan Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang syahid, mati syahid itu. 70.000 bidadari akan menyambut dan seterusnya. Ya. Nabi Ta'ala ya. Nah, iya 70.000 malaikat lah katakan itu karena yang berperang itu kan laki-laki maka disebut bidadari. Kalau yang ikut berperang itu ibu-ibu 70.000 malaikat yang nyambut, artinya ada yang nyambut kedatangan orang-orang yang mati syahid itu. Ada yang nyambutnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu menyambut, menghormati mereka itu, menyambut. Seperti itu. Nah, jadi ngapo kamu tidak galak seperti itu? Ya, padahal dalam Al-Quran tadi kita baca dunia itu kolil, sedikit yang disayangkan oleh orang-orang munafik itu, yang dikhawatirkan tinggal, ya, ketinggalan panen tadi, panen raya kurma tadi, ya, kalau itu perang tinggal itu tadi kan, itu tuh cuman sedikit dibandingkan dengan kebaikan akhirat. Tadi kan Allah sebutkan seperti itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Ya, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Nah, itu orang-orang kafir tidak diberikan kegembiraan untuk akhirat ini. Maka tadi ku baca ayat 87 kelanjutannya Bu ya. Tadi kan ku baca terjemahnya separuh. Jadi ayat 87 Allah berfirman ya, wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya, sehingga mereka dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Orang kafir itu tertutup hatinya sehingga tak paham ada kebaikan di ujung jihad itu. Di ujung itu ibadah itu tak merasa hatinya itu, tak sampai hatinya itu. Tapi orang beriman terasa, habis sholat dapat pahala. Ya, kegembiraan dapatkan pahala itu terasa oleh kita yang beriman. Tapi orang yang kafir munafik tadi tidak kata itu. Bagi mereka itu harta dunia. Ya, mendapat duit ragap mereka. Ya, mendapat lokak laju itu. Tapi kalau kaki dapat pahala, kaki dulu. Nah, jadi seperti itu. Allah Ta'ala kata Allah ingatkan seperti itu. Apakah dunia itu lebih kamu cintai, kamu ingini, ya, kamu senangi daripada kehidupan di akhirat yang tak berhingga nikmatnya itu. Nah, orang-orang beriman pada masa Rasulullah itu ya ragam kalau diterangkan oleh Rasulullah SAW seperti ini, kecuali orang-orang munafik tadi. Padahal kata Allah dalam Al-Quran tadi, zuyyina lahumus su'. Saya baca ayatnya. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ayat 38 ujung tadi ya. Padahal kata Allah, kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Sebanyak-banyak dunia yang kita miliki dibandingkan akhirat dikit. Sangat sedikit. Tidak lebih daripada kadarnya itu air yang
menetes di ujung tangan kita, ketika tangan kita celupkan di lautan yang luas, kita angkat. Nah, ada air yang netes, setetes balik. Nah, tak lebih dari itu kenikmatan dunia ini, senikmat-nikmat dunia ini. Nikmat akhirat apa? Selautan luas, itulah nikmat akhirat itu. Nah, jadi rugi nian kalau kemudian tak ada dengan semangat menyambut seruan Allah SWT itu. Ketika Allah perintahkan, rugi kalau tidak kita semangat untuk menjalankannya. Ya. Karena di balik perintah Allah itu ada nikmat yang selautan luas tadi. Dunia yang kita khawatirkan tadi cuma setetes, baik. Dunia itu cuma seperti itu.